Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Gelis Anggrek. Nah, bagaimana sobat Gelis kabarnya sekarang? Nah, semoga tetap sehat ya untuk bisa merawat anggrek kita di rumah. Nah, sebelum kita simak pembahasan kita pada kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel kita, like, komen, dan share ya. Yang subscribe saya doakan semoga rezekinya lancar supaya bisa beli anggrek-anggrek lagi dan juga lancar merawatnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan yang dilakukan bagi para pemula penanam anggrek. Nah, kesalahannya apa saja? Kita bisa simak di video kali ini. Yuk, sekarang mari kita simak video selengkapnya. Kesalahan yang pertama yang sering dilakukan orang ketika pertama kali menanam anggrek adalah menempatkan anggrek ini seperti pada tanaman lainnya. Misalnya sobat Gelis di rumah punya tanaman mangga, punya tanaman rambutan, atau misalnya tanaman-tanaman bunga yang tumbuh di atas tanah, atau misalnya ada tanaman cabai. Nah, anggrek ini bukan seperti tanaman yang lainnya itu cara penanamannya, tetapi cara penanaman yang benar adalah mengikuti habitat aslinya. Nah, seperti bisa dilihat ya, habitat asli dari anggrek ini kan adalah menempel di pohon. Begitu pula nanti ketika cara menanamnya. Nah, cara penanamannya tentu mengikuti habitat aslinya. Nah, ketika kita mengikuti habitat aslinya berarti akan berbeda dengan tanaman pada umumnya. Nah, dari medianya saja sudah berbeda, juga nanti akan berbeda di teknik penyiramannya, lalu juga kebutuhan cahaya mataharinya, anginnya. Fokus pada bunga. Nah, biasanya kalau kita ingin membeli anggrek bagi pemula kan yang selalu diharapkan adalah atau ingin dilihatkan adalah bunganya ya. Mudah sekali untuk membeli tanaman anggrek yang bunga-bunganya bagus seperti ini ya. Nah, tetapi kalau kita terlalu fokus pada bunga, bisa jadi mungkin kita akan melewatkan bagian tanaman anggrek lain yang justru lebih penting, seperti ada akar, ada batang dan daun. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi ini tanaman yang hampir mati, tetapi dia masih bisa mengeluarkan spike-nya nih, bisa muncul bunganya ya, tapi ini bunganya adalah bunga selamat tinggal. Jadi tanaman ini bisa lihat ya, sudah hampir kering akarnya, batangnya, dan akarnya ini juga sudah mati, tapi dia masih tetap bisa berbunga. Nah, jadi kalau kita ketika akan membeli atau merawat itu, ketika fokus pada bunga, bisa jadi tanaman utamanya itu sudah hampir mati, atau misalnya ada penyakit yang tidak kita sadari karena kita terlalu fokus pada bunga. Nah, makanya ketika kita akan membeli atau merawat, kita harus fokus pada semua bagian ya. Jangan hanya kita inginkan adalah bunga, pemacu bunga, tapi kita lupa terhadap bagian anggrek yang lainnya ya. Kita fokus juga pada akar, gimana kesehatan akarnya, lalu juga batangnya dan juga daun-daunnya. Nah, ini contoh tanaman yang layak dibeli dan ya berhasil untuk merawat juga. Bisa kita lihat ya, ini adalah anggrek Antenatum albertisi. Nah, ini di sini anggreknya ini speknya banyak sekali ya. Nah, bisa dilihat ini ada dua tanaman. Ini tanaman yang pertama dan ini tanaman yang kedua. Bisa berbunga banyak dan speknya banyak, tetapi tanaman ini juga sehat. Jadi tidak hanya bunganya yang banyak, tapi didukung juga oleh akarnya yang sehat seperti ini, tidak ada yang busuk ya. Ini juga, nah ya, ini ada akar baru juga bisa dilihat, dan ada tunas juga. Nah, ini menunjukkan kalau tanamannya ini sehat ya. Daunnya juga bagus, tidak ada yang busuk, tidak ada yang kering, dan dari batangnya juga dia sehat semua. Nah, inilah acuan kita untuk menanam anggrek atau ketika membeli ya. Bukan hanya bunga, tapi juga kesehatan akar, batang, dan daunnya. Banyak di antara pemula yang terkadang menganggap kalau anggrek ini
harus selalu disiram gitu ya, seperti tanaman yang lainnya, atau malah terkadang lupa menyiram ya. Nah, perlu diperhatikan kalau anggrek ini penyiramannya adalah kita melihat pada medianya ya. Jadi kita harus menjaga medianya itu lembab. Nah, jika medianya si anggrek ini kan ada beberapa media ya. Ini saya ada anggrek yang ditanam dengan media arang dan pinus. Nah, ini saya menyiramnya dengan selang seperti ini. Nah, jadi dia karena dia lebih gampang untuk biporous ya, jadi tidak terlalu menyimpan air, dia bisa disiram seperti ini ya, dengan selang seperti ini, aliran airnya lumayan deras. Nah, namanya ditanam dengan moss hitam seperti ini, kita pakai semprotan kabut seperti ini ya, bukan selang ya, ini seperti ini. Nah, jadi kita untuk acuan penyiraman anggrek itu tidak memberikan rumus berapa kali dalam sehari atau intensitasnya ya, tapi kita mengacu pada kelembaban si medianya di sini. Nah, jika medianya masih dirasa lembab, berarti tidak perlu disiram. Nah, untuk berapa lama atau ketahanan kelembabannya itu seperti apa, itu tergantung dengan kondisi di tempat sobat gelis masing-masing. Kelembabannya bisa jadi beda-beda ya, intensitas penyiramannya. Jadi kembali lagi ke kebun masing-masing. Nah, jika sudah nanti lama kelamaan, makin lama merawat anggrek makin sering, mungkin sudah bisa memperkirakan berapa kali yang dibutuhkan untuk menyiram si anggrek ini. Nah, jika kurang air seperti ini ya, ini udah mati ya, bisa jadi contoh ya untuk tanaman yang kurang air, dia akan kering seperti ini ya daunnya. Nah, jika terlalu banyak air, dia bisa busuk. Biasanya mulai terlihatnya dari misalnya batangnya yang lonyot itu, empuk-empuk seperti itu. Nanti bisa menjalar ke atas. Nah, jadi memang sangat penting untuk memperhatikan bagaimana kita menyiram anggrek ini ya. Jangan disamakan dengan tanaman yang lainnya. Kita perhatikan kelembaban medianya, dan itu lihat dari media yang kita gunakan. Kesalahan selanjutnya adalah menanam anggrek ini dengan media tanah ya. Nah, ini kenapa tidak boleh dengan media tanah? Karena di tanah ini banyak sekali bakteri, patogen, jamur yang bisa menyebabkan penyakit pada anggrek dan bisa akhirnya menyebabkan anggrek kita mati gitu ya. Nah, media yang aman dan lebih mudah ya untuk pemula ketika menanam anggrek adalah di sini ya. Ini adalah medianya menggunakan arang dan juga pakis. Ini ada arang campur pakis ya. Nah, mengapa dengan media ini bisa mudah bagi pemula? Karena ketika kita punya tanaman yang lain yang harus disiram juga, kita bisa sekalian menyiram anggrek ini berbarengan dengan tanaman yang lainnya. Ini dengan tanaman ini seperti ini ya. Tidak perlu dibeda-bedakan penyiramannya ya. Misalnya ini kan dengan arang, berarti kita bisa menggunakan selangnya ketika menyiram. Jadi tidak perlu dibedakan yang satunya dengan penyiraman kabut, yang satu dengan selang. Nah, itu kan mungkin lebih ribet bagi pemula. Nah, ini kita bisa barengi dengan tanaman yang lainnya dengan menggunakan selang. Jadi lebih mudah untuk merawat bagi pemula. Dampaknya ketika kita gunakan tanah untuk menanam anggrek ini adalah anggreknya bisa mati. Ini adalah batang yang mati ya, kering, sudah tidak bisa lagi diperbanyak nih batangnya. Nah, jadi daripada kita percuma sudah mengeluarkan uang untuk merawat anggrek pemula, ternyata salah ketika merawatnya. Kita harus jeli untuk memilih medianya ya, jangan sampai menggunakan tanah. Banyak penanam anggrek pemula yang beranggapan bahwa anggrek ini tidak perlu cahaya untuk tumbuh. Nah, biasanya karena anggrek ini cantik ya bunganya, jadi tempatkan sebagai dekorasi ruangan, tetapi ruangannya tertutup gitu ya. Padahal anggrek ini butuh cahaya karena dia memiliki daun hijau seperti ini ya. Ini menandakan si anggrek ini butuh yang namanya proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tanamannya ini. Nah, fotosintesis itu pasti membutuhkan cahaya matahari. Nah, jika ibaratnya ketika kita ingin memasak makanan tetapi tidak ada api ya, nah itu ibarat cahaya matahari bagi tanaman. Nah,
Jika tidak ada api atau tidak ada cahaya matahari, berarti tidak bisa untuk membuat makanan, dan tentu makanan ini tidak bisa digunakan untuk tumbuhnya si anggrek ini jika tidak ada cahaya matahari. Nah, maka jika anggrek ini mau ditempatkan di dalam ruangan itu sebentar saja gitu ya, misalnya untuk acara tertentu atau misalnya ketika hari raya, ya mungkin boleh 2 atau 3 hari di dalam ruangan, tapi setelah itu kita kembalikan lagi ke habitatnya ya, yang bisa terkena cahaya matahari. Ada yang bertanya ya, kan sudah saya kasih pupuk dan air, masa belum cukup? Belum cukup, memang belum cukup Bu, karena itu adalah matahari itu adalah komponen yang penting bagi tanaman ini buat tumbuh. Jadi kayak kalau ketika kita coba memberikan pupuk sama air saja, nah itu tidak cukup untuk pertumbuhan si anggrek ini, tapi kita harus tetap menaruh anggrek ini terkena cahaya matahari langsung. Demikian video kita pada kali ini, semoga bermanfaat bagi para pemula yang baru memulai menekuni hobi anggrek ini, dan untuk para master dan yang sudah lama menanam anggrek, mohon maaf ya mungkin videonya ini terlalu dasar. Insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas tentang penanaman anggrek, tentang pemupukan, tentang pembungaan, dan juga tips bisnis yang bisa kita dalami lebih lanjut. Nah, jangan lupa untuk subscribe ya supaya tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.